Baik, selamat jumpa teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman sekalian, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mata kuliah kita, yaitu metodologi penelitian, di mana pada kali ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan. Oke, nah sebelumnya kita sedikit flashback teman-teman sekalian, di mana kalau kita bicara tentang sebuah penelitian, seperti mana yang sudah kita ketahui, yaitu kita bisa memulai dari rasa ingin tahu kita, kemudian dari kebutuhan kita, kemudian muncul sebuah masalah, dan masalah itu kita tentukan tujuan penyelesaiannya, ya. Kemudian apa manfaat yang didapatkan ketika penelitian ini selesai dikerjakan. Kemudian untuk bisa mencari solusinya kita harus ada rujukan teori di situ, ya. Agar apa? Agar ketika kita memunculkan solusi itu berdasarkan teori-teori yang ada. Nah, ketika teori-teori sudah ada, teman-teman sekalian, maka metodologi ini harus kita tentukan, yaitu menggunakan cara apa nanti kita menyelesaikannya. Ada di situ untuk pengumpulan data dengan metode yang ada, kemudian pelaksanaan pengolahan datanya itu seperti apa, dengan metode apa, lalu nanti hasilnya nanti kita bahas secara detail dan memunculkan kesimpulan, dan kesimpulan ini haruslah match dengan apa? Dengan masalah. Oke, jadi itu teman-teman sekalian, dan nanti dari situ, ya, bagaimana kita bisa memunculkan ide penelitiannya begitu. Nah, ide penelitian itu bisa kita munculkan dari apa? Dari sebuah peristiwa atau tren-tren terkini kita amati, kita lihat, ya, itu menjadi ide penelitian juga. Atau pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain itu juga bisa menjadi ide penelitian kita. Dan penelitian sebelumnya kita juga bisa lihat, kita lihat bagaimana penelitian itu dilakukan, masalah apa yang akan diselesaikan oleh penelitian sebelumnya itu. Nah, kita lihat di mana kekurangannya, di mana hal-hal yang belum terbahas di penelitian itu, ya. Nah, teman-teman bisa lihat di kesimpulan dan saran penelitian tersebut, ya. Nah, sumber bacaan juga bisa menjadi sumber penelitian kita, ya. Baik itu literatur, referensi, berita, dan lain-lain, itu bisa menjadi sumber ide penelitian. Nah, pertanyaannya, bagaimana penelitian yang baik itu? Ide penelitian yang baik itu jelas dia harus original, ya. Artinya tidak plagiat, ya, tidak plagiasi, tidak menjiplak begitu, lalu tidak mengulang. Walaupun kita membaca penelitian sebelumnya, jelas kita tidak boleh mengulang begitu. Yang kita lihat kan apa yang belum dibahas pada penelitian tersebut, gitu, ya. Nah, kemudian sebuah penelitian itu haruslah jelas manfaatnya. Tidak boleh ada penelitian yang tidak ada manfaatnya. Manfaatnya hanya kepada si peneliti saja juga tidak bisa. Penelitian itu harus bermanfaat bagi halayak banyak, ya, memberikan maslahat kepada banyak orang. Nah, kemudian terukur. Apalagi kita sebagai masyarakat informatika, ya, ketika ada sebuah permasalahan yang tidak terukur, maka kita akan sulit untuk bisa menyelesaikannya, dan juga kita akan sulit apakah penelitian kita ini sudah bisa menjawab permasalahan atau belum. Nah, maka itu di sini harus terukur, ya. Misalkan dalam penelitian itu ada kata-kata jauh misalkan. Nah, jauhnya itu berapa kilometer gitu, ya. Nah, misalkan kita bicara tentang banyak gitu, ya. Nah, banyak ini berapa gitu. Jadi kita harus paling tidak harus tahu ukuran nominalnya begitu, ya, paling tidak begitu. Atau apa saja parameternya, itu harus terukur. Oke, itu bagaimana kita bisa melihat penelitian yang baik.
Gampang teman-teman sekalian untuk menguji penelitian ini yang baik atau tidak. Caranya kita kontrakan saja. Ketika ada sebuah ide begitu, kita kontrakan, kita lawan dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaan-pertanyaan ya yang terkait tentang originalitas, tidak mengulang, tentang manfaat, ya, kemudian tentang ukuran. Nah, ini kita kontrakan dengan yang ada begitu ya, atau produk-produk yang sudah ada, itu bisa. Nah, jadi kalau dalam tanda kutip ide tersebut ketika dilawan dengan pertanyaan dan ternyata kalah, maka ide penelitian itu masih belum baik ya, masih belum unik. Oke, nah selanjutnya teman-teman sekalian, ketika penelitiannya sudah ide penelitian itu sudah muncul begitu, nah kita coba gitu ya, kita rangkum dalam selembar kertas ya, dalam selembar kertas dalam bentuk bagan alur ya, yang kita kenal dengan kerangka berpikir. Nah, semula kita mulai dari masalah. Teman-teman sekalian, masalah harus terukur, maka di sini contoh di sini ada kemiringan, ada ketinggian, ada kedalaman, ada ketebalan misalkan. Nah, itu ukurannya. Oke. Nah, jadi kita harus ada ukuran di sana. Kemudian kita lihat pendekatan apa yang bisa kita lakukan, dan pendekatan ini itu kita lihat dari sebuah peluang. Ya, jadi misalkan ada pertimbangan geologi mencakup parameter kemiringan, ketinggian, kedalaman, dan ketebalan. Ya, ini tentang desain bendungan ya teman-teman sekalian ya. Nah, kita dengan algoritma genetika itu punya kemampuan untuk mendefinisikan masalah dengan parameter ukuran. Nah, ini ternyata setelah kita coba-coba cari referensi, ternyata bisa ini pakai. Nah, itu menjadi pendekatan. Jadi pendekatan itu gabungan dari masalah ditambah gabungan dari peluang. Nah, jadilah pendekatan. Oke, dan kemudian kalau penelitian kita itu berupa rekayasa gitu, pembuatan perangkat lunak, maka tahap selanjutnya adalah rekayasa perangkat lunak. Tapi kalau kita testing, pengujian begitu, maka di sini adalah testingnya, pengujian. Nah, kotak-kotak ini yang ada di dalam ini ya, ini nanti menjadi sumber referensi ya, teman-teman sekalian, menjadi sumber referensi yang ada di bab 2 nanti ya, yang ada di bab 2. Jadi tidak usah bingung-bingung lagi untuk bab 2-nya. Bab 2-nya tinggal melihat yang ada di sini ya. Nah, kemudian nanti implementasinya bagaimana, pengukurannya seperti apa. Nah, hasilnya teman-teman sekalian, ini merupakan sebuah hasil dan tujuannya, dan ini harus sinkron dengan masalahnya. Oke ya. Jadi itu kerangka pikirnya. Dan sekarang tentang judul. Teman-teman sekalian, tidak usah bingung-bingung dalam membuat judul sebuah penelitian ya. Kita lihat aja contoh atau yang pertama nih, ada sebuah formula yaitu kontribusi pada metode. Jadi judul penelitian, kontribusi pada metode. Nah, jadi di sini kalau bicara tentang metode udah cukup ada metode, kemudian ada masalah. Nah, contoh seperti yang ada di sini adalah judulnya penerapan metode ABC pada algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan. Nah, di sini ada metode ya. Mana metodenya? Metodenya ini adalah ini nih. Nah, ya ini nih kata kerjanya, ini tambahan ya. Tapi boleh digabung ini menjadi metode. Nah, di sini ada metode ABC pada algoritma genetika. Nah, ini ya. Jadi ini adalah metodenya ya. Kemudian penentuan desain bendungan ini adalah masalahnya ya. Jadi ini adalah metode ya, dan yang mendesain bendungan ini adalah masalah ya. Nah, ini jadi judul sudah. Oke. Nah, selanjutnya kontribusi pada masalah. Nah, kontribusi pada masalah ini gimana? Ya, di sini ada sebuah metode, ada masalah. Nah, ini ya. Jadi ini metodenya, kemudian ini adalah masalahnya. Ini hampir sama ya, teman-teman sekalian ya, hampir sama. Jadi tidak usah bingung-bingung dalam membuat judul penelitian nanti ya. Apalagi ada
Ini tanpa ada kontribusi gitu ya, tanpa ada kontribusi. Jadi kalau tanpa ada kontribusi ya sudah, dia tidak berkontribusi ke metode atau tidak kontribusi ke masalah. Jadi misalkan seperti ini, penerapan algoritma genetika gitu. Nah, ini bisa kelihatan metode ya teman-teman sekalian ya, bisa kelihatan metode. Tapi ini ya untuk penentuan desain bendungan. Nah, ini tidak ada kontribusi sebetulnya ya. Bedakan tadi itu ya. Nah, kemudian ini juga sama ya, ini juga sama ya. Oke, itu yang tanpa kontribusi. Nah, ada lagi formula judul teman-teman sekalian. Dalam membuat judul, ini kita ada formulanya ya. Kita punya formula juga untuk membuat judul apa? Nah, gabungan dari produk, teori, tujuan, dan objeknya ya. Nah, contohnya game simulasi. Nah, ini adalah produk ya, ini adalah produk. Kemudian berusaha kerja, ini adalah objek penelitiannya ya. Kemudian ini ada teori ya, ada teorinya yaitu konsep multi agen cerdas. Dan apa tujuan dari penelitian ini? Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi proses pencarian kerja. Nah, untuk yang berbasis dan untuk ini sebagai imbuhan ya, sebagai tambahan di situ. Oke, ada formula lagi, ada masalah, teori, tujuan, objek ya. Nah, jadi ini nanti bisa menjadi menjadi formula juga ya teman-teman sekalian. Nah, ada yang sederhana, tujuannya apa, solusinya apa gitu kan. Nah, jadi tujuannya adalah peningkatan keamanan data private. Nah, ini adalah tujuannya. Kemudian ini adalah solusinya. Oke. Nah, ini bisa menjadi judul penelitian kita. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, dalam membuat latar belakang. Nah, dalam membuat latar belakang kita tinjau juga dari judul ya teman-teman sekalian ya, kita tinjau dari judul ya, dimana judul ini kan tadi sudah formulanya, sudah kita membuat judul, sekarang kita latar belakang. Misalkan contoh, ada judul seperti ini, prediksi ya padi dengan menggunakan support vektor mesin berbasis particle swarm optimization ya. Nah, ini ada sebuah judul begini, bagaimana latar belakangnya? Gampang saja, latar belakangnya kita berikan pertanyaan why dari judul ini ya. Contoh, mengapa padi? Nah, karena ini nih, kalau kita bicara tentang produksi gitu ya, di sini kan produksi padi. Kenapa bukan produksi buah, produksi duren, produksi sayur misalkan? Ini kenapa produksi padi? Nah, ini yang ditanyakan, kenapa kok padi? Kemudian kenapa kok prediksi produksi padi? Nah, jadi tambah gitu. Kalau tadi hanya padi, sekarang kenapa kok prediksi produksi padi? Kenapa harus diprediksi sih gitu ya? Nah, ini yang harus kita jawab, pertanyaan mengapa. Lalu kenapa kok yang dipilih itu adalah metode support vektor mesin gitu ya? Kenapa tidak menggunakan metode-metode yang lain? Lalu kenapa kok basisnya adalah particle swarm optimization gitu ya. Nah, inilah teman-teman sekalian yang harus kita masukkan ke dalam latar belakang kita ya. Berikan pertanyaan why ya terhadap judul yang ada. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, latar belakang juga bisa kita dengan menggunakan ini ya, dengan menggunakan Om Kakak Masa Soltu. Nah, Om Kakak Masa Soltu. Nah, apa itu? O-nya adalah objek penelitian. Nah, objek penelitian kita apa? Objek penelitian kita adalah produksi padi misalkan. Nah, ini nanti yang disampaikan. Kemudian metode yang digunakan apa? Metode yang kita gunakan itu apa? Metode-metode yang ada itu apa? Nanti disebutkan di sana. Misalkan selain metode particle gitu ya, particle swarm optimization atau support vektor mesin, itu ada metode neural network, ada metode algoritma genetika misalkan. Nah, itu metode-metode yang ada. Nanti disebutkan di sana.
Lalu selanjutnya kelebihan dan kelebihan dan kelemahan metode yang ada, ya. Ini kelebihan, ini kelemahannya. Jadi neural network itu apa kelebihan kekurangannya, kemudian network neighbor itu apa kelebihan dan kekurangannya, vektor mesin itu kelebihan kekurangannya apa. Nah, dari 3 metode yang ada itu sehingga jatuhlah pilihan pada support vektor mesin atau SVM. Nah, jadi itu ya. Kemudian solusinya apa? Rencana solusinya, kemudian rangkuman tujuan penelitian. Ini tujuan penelitiannya. Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat di sini sebetulnya masalah dan tujuan itu sudah kita sebutkan di latar belakang. Jadi nanti di dalam sub berikutnya, yaitu ada rumusan masalah, ada tujuan, kita tinggal tengok aja di sini, gitu. Ya, kita tinggal tengok di sini. Oke, contoh ya, contoh teman-teman sekalian, contoh. Ya, ini latar belakangnya ya. Padi adalah komoditas yang penting di Indonesia karena tingkat produksinya tinggi. Nah, ini sebetulnya ada pertanyaan kenapa kok padi gitu ya. Jadi ini adalah pertanyaan mengapa padi. Oke, mengapa padi? Nah, ini jawabannya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kok prediksi produksi padi? Kenapa kok harus diprediksi sih? Nah, dijawab nih, dijawab. Produksi padi perlu diprediksi dengan akurat karena hasil prediksi yang akurat sangat penting untuk membuat kebijakan nasional. Nah, jadi di sini kan ada pertanyaan kenapa sih gitu? Kok produksi padi itu harus diprediksi? Oke ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini menjadi objek penelitian nih. Ya, ini menjadi objek penelitian. Jadi ini semua adalah objek ya. Nah, oke, jadi itu. Kemudian kita lanjut ke tentang metode yang ada ya. Metode apa saja sih yang ada yang memungkinkan bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kita sebutkan nih ya, kita sambil cari referensi kan, kita cari referensi. Metode yang ada apa? Misalkan seperti support vektor mesin gitu ya. Ya, prediksi rentet ini backward chaining ya, backtracking ya, namanya metode backtracking, jadi rentet gitu ya. Nah, itu ada apa saja? Oh, ada metode support vektor mesin ya, SVM, kemudian ada metode neural network ya, kemudian ada Green model ya. Nah, jadi ini ada setelah kita coba cari-cari referensi, ada beberapa metode yang digunakan oleh para peneliti begitu untuk bisa menyelesaikan masalah tentang prediksi produksi padi. Nah, ini semua adalah metode yang ada ya. Jadi tadi O objeknya, kemudian M adalah metode yang ada ya. Nah, selanjutnya adalah ini kelebihan dan kelemahan ya. Om kakak ya, Om, O-nya tadi sudah objek, M-nya sudah ya, metode yang ada, kemudian kakak kelebihan dan kelemahan. Nah, ini sini kita sebutkan teman-teman sekalian, kita sebutkan ya, neural network. Nah, apa kelebihannya begitu ya, apa kelemahannya. Nah, kemudian untuk yang GM model, kelebihannya itu apa ya, kemudian apa kelemahannya gitu. Oke, ini kita sebutkan di sini. Ini menjadi kelebihan dan kekurangan ya, ini menjadi kelebihan dan kekurangan. Jadi tadi sudah ada objek, sudah ada metode, sekarang kelebihan dan kekurangan. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini. Jadi dari metode-metode yang ada, kemudian apa? Kita lihat yang support vektor mesin atau SVM gitu. SVM ini seperti apa kelebihannya gitu ya. Kemudian nanti di sini kita lihat gitu beberapa referensi sehingga di sini menjawab mengapa support vektor mesin gitu nih ya.
Jadi mengapa? Tadi kan mengapa padi, ya. Tadi yang pertama mengapa padi, mengapa kok produksi padi gitu, ya. Kenapa kok produksi padi yang diprediksi? Nah, sekarang mengapa kok support vektor mesin yang dipilih? Oke. Nah, jadi ini adalah masalah pada metode yang dipilih, ya. Nah, jadi tadi sudah ada objek, kemudian sudah ada metode yang ada, kemudian sudah ada kelebihan dan kekurangan metode yang ada, kemudian ini adalah masalah, ya. Ya, sudah Om, Kakak, masa. Nah, selanjutnya ini adalah pertanyaan. Kenapa kok particle swarm optimization, ya? Jadi kalau tadi mengapa SVM support vektor mesin, sekarang mengapa particle swarm optimization. Jadi solusinya kenapa kok ini yang dipilih. Nah, jadi teman-teman menyampaikan, ya, menyampaikan tentang kenapa kok PSO ini yang dipilih untuk menyelesaikan masalah ini, solusinya. Nah, ini nanti cari referensinya teman-teman sekalian, kemudian tuliskan, ya. Kemudian ini nanti menjadi solusi perbaikan metode, ya, solusi. Jadi sudah ada objek, ada metode, ada kelebihan dan kekurangan, kemudian ada masalah, begitu. Nah, sekarang ada solusi. Nah, Om, Kakak, masa, sol. Nah, selanjutnya ini adalah tujuannya, ya. Jadi bolehlah ini menjadi closing dari latar belakang, ya, teman-teman sekalian. Jadi apa tujuan dari penelitian ini? Nah, teman-teman sampaikan pada penelitian ini, ya, particle swarm optimization atau PSO akan diterapkan untuk pemilihan parameter support vektor mesin yang sesuai dan optimal sehingga hasil prediksi lebih akurat. Nah, ini yang membuat menjadi kekuatan dari penelitian kita, teman-teman sekalian. Jadi penelitian kita ini nantinya membuat hasil prediksinya lebih akurat. Nah, itulah tujuan kita. Jadi dirangkum, ya, teman-teman sekalian, tujuan penelitiannya. Jadi untuk latar belakang ada objek, ada metode, kemudian ada kelebihan dan kekurangan, kemudian ada solusinya, ya, kemudian ada tujuannya. Om, Kakak, sol, tu. Nah, ini bisa jadi rumus, ya, teman-teman sekalian, ya. Jadi bisa jadi rumus latar belakang. Oke, baik teman-teman sekalian. Nah, untuk selanjutnya rumusan masalah tinggal kita lihat yang ada di latar belakangnya. Ya, untuk masalah penelitian ini itu bisa berupa statement, ya, pernyataan atau pertanyaan, ya, teman-teman sekalian. Jadi bisa dalam bentuk pernyataan, ya, atau pertanyaan, ya. Nah, kalau ini, ya, jadi kalau ini kita lihat pernyataannya, ya. SVM adalah algoritma yang memiliki performa sangat baik untuk prediksi rentet waktu atau backtracking. Nah, karena dapat memecahkan masalah overfitting, lambat konvergensinya, dan sedikit data trainingnya, ya, tapi ya, support vektor mesin ini memiliki kelemahan, yaitu sulitnya pemilihan parameter yang optimal karena harus dilakukan secara trial and error. Nah, ini pernyataan, ya, teman-teman sekalian, ya, ini pernyataan, problem statement, ya. Oke, nah, bagaimana rumusan masalahnya? Ini kalau lewat pertanyaan nanti jadinya begini, gitu. Ya, seberapa tinggi sih akurasi metode SVM atau support vektor mesin apabila particle swarm optimization-nya diterapkan pada proses pemilihan parameter yang optimal? Nah, jadi ini menjadi pertanyaan nih, ya. Rumusan masalahnya berupa pertanyaan. Oke, atau bisa dalam bentuk yang pertanyaan lain, bagaimana peningkatan akurasi SVM apabila PSO diterapkan pada proses pemilihan parameter yang optimal? Oke. Nah, kalau ini, ya, ini teman-teman sekalian, kalau yang pertanyaan pertama cukup nanti hasilnya
hasilnya berapa ya tingginya gitu ya, akurasinya sudah nanti sebutkan gitu ya. Jadi misalkan akurasinya setelah diteliti itu adalah misalkan berapa ya, 70% misalkan ya. Nah, ya sudah sebutkan 70%. Nah, ya nanti hasilnya seperti itu. Tapi kalau misalkan pertanyaan yang kedua, ya ini contoh ini, bagaimana peningkatan akurasi? Nah, ada kata-kata peningkatan. Jadi kalau kita bicara tentang peningkatannya kan kita kayak tangga ya, kita seperti anak tangga. Ya. Artinya apa? Kita tahu dulu saat belum diterapkan SVM dengan PSO itu posisinya ada di mana? Apakah ada di yang pertama kah atau yang ada di kedua kah gitu ya. Nah, kemudian kita terapkan nih PSO pada SVM. Nah, ketika diterapkan PSO pada SVM itu ada di mana? Gitu. Masih tetap di 2 atau malah turun atau naik gitu. Oke, jadi kalau naik berarti kita lihat oh posisi semula ada di 2, sekarang ada di 3 gitu. Atau misalkan sebelum diterapkan PSO ini itu ada di angka 50% misalkan akurasinya. Dengan diterapkannya PSO sekarang jadi 70%. Nah, ini kalau yang pertanyaan kedua kita harus tahu dulu gitu, harus tahu dulu di awal yaitu berapa sih gitu. Biar kelihatan. Kalau seperti ini kan kelihatan nih terukur. Kalau bicara tentang bagaimana peningkatan akurasinya, maka di sini sudah kita kelihatan berapa. Berarti semula itu adalah 50, sekarang menjadi 70. Berarti di sini ada 20% peningkatan. Gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi pertanyaan yang kedua seperti itu. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana pengaruh penerapan PSO pada pemilihan parameter yang optimal pada akurasi metode SVM? Nah, di sini kelihatan ada kata-kata pengaruh. Oke. Semula ada 50 gitu ya. Atau akurasinya 50%. Terus diterapkan PSO. Ada nggak pengaruhnya? Kalau tadi bicara tentang peningkatan, maka kita bicara tentang peningkatan dari 50 ke 70. Tapi kalau namanya pengaruh itu berarti apakah dia naik, apakah dia turun. Kalau dia tetap berarti tidak berpengaruh. Tapi kalau ternyata dia naik menjadi 70 atau dia malah turun jadi 40, nah inilah pengaruhnya. Ya, teman-teman sekalian bisa dipahami ya. Jadi kalau pertanyaan yang pertama ini itu dia kita ujikan dan muncul sebuah nominal. Nah, nominal ini sudah bisa langsung kita tuliskan. Oh, 70% gitu. Tapi kalau yang pertanyaan kedua ini kita harus tahu dulu karena ada kata-kata peningkatan, kita harus tahu dulu sebelum diterapkan SVM dan PSO itu ada berapa, dan ketika diterapkan SVM dan PSO itu naik jadi berapa. Berapa selisih peningkatannya gitu. Nah, kalau yang ketiga ini pengaruh. Ketika diterapkan PSO pada SVM, apakah dia meningkat atau dia turun? Nah, itu pengaruhnya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, untuk rumusan masalah seperti itu. Dan terakhir, seperti apa tujuannya? Nah, tujuannya gampang saja gitu ya. Tujuannya adalah menerapkan particle swarm optimization untuk pemilihan parameter yang optimal pada support vektor mesin, sehingga dapat meningkatkan akurasi hasil prediksi. Nah, jadi disinilah informatikanya ya teman-teman sekalian ya. Jadi kita menerapkan sebuah cara gitu ya pada support vektor mesin gitu ya, untuk untuk pemilihan parameternya. Nah, di sini terlihat teman-teman sekalian bahwa penelitian kita di informatika itu kita tidak bicara tentang aplikasinya, tidak bicara produk aplikasinya ya. Jadi gampangnya gini ya, saya mengibaratkan teman-teman kan pernah lihat atau pernah nonton ya, ada permainan jelangkung gitu kan ya. Nah ya, ini jelangkungnya kan nih. Nah, jelangkung itu kan makhluk gaib gitu kan katanya ya, makhluk gaib ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu gitu ini jelangkung nih ya, ini jelangkungnya gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa tahu si jelangkung ini sudah datang ketika diundang? Kan kita biasanya dimasukkan ke dalam boneka kan begitu ya. Nah, bonekanya yang bergerak ya kan.
siapa yang menggerakkan? Ya ini jelangkungnya itu, gitu kan. Nah, jadi teman-teman sekalian, aplikasi atau platform itu adalah bonekanya, ya. Yang kita lakukan penelitiannya itu adalah ini penggeraknya. Jadi kecerdasan yang kita tanamkan ke dalam si produk inilah yang kita ujikan, yang kita teliti. Apakah dia bisa menyelesaikan masalah atau tidak. Kalau dia bisa menyelesaikan masalah, seberapa tingkat akurasinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi tidak perlu kita permasalahkan, kita ributkan platformnya, kita tidak permasalahkan tentang si bonekanya ini karena dia sebagai peraganya saja. Oke, baik teman-teman sekalian, jadi itu pembahasan kita pada kali ini. Silahkan nanti kalau ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas bisa tanyakan melalui grup kita. Baik teman-teman sekalian, saya rasa itu saja pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan dalam belajar dan rezekinya berkah melimpah. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.